Wanita yang solihat, karakternya apa? Apalagi? Keberapa ini sekarang? Yang ketujuh ya? Yaitu antajtaniba as-sifat adz-dzamimah, berusaha meninggalkan sifat-sifat yang tercela. Wanita yang salihat, dia berusaha meninggalkan sifat-sifat yang tercela. Apa sifat-sifat yang tercela? Yang pertama, menyakiti hati suami. Itu sifat yang tercela tuh. Menyakiti hati dengan apa? Dengan pandangan mata yang melotot misalnya. Atau dengan ucapan lisan menyakiti suami. Kadang kan ya seorang wanita itu mudah banget suudonnya sama suami. Iya. Maka yang seperti ini terkadang membuat si hati suami sakit, kesel sama istrinya itu. Maka ini sifat yang tidak baik bagi seorang wanita salihah. Jangan sampai menyakiti ya suami. Ya. Disebutkan dalam hadis yang hasan diriwayatkan Tirmidzi dari Mu'adz bin Jabal bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tu'dhi imra'atun zawja fid dunya illa qalat zawjatuhu minal huril 'ain la tu'dhi qatalakillah fa innama huwa 'indaki dakhilun yushik an yufariqaki ilaina." Tidak ada seorang istri yang menyakiti hati suaminya di dunia ini kecuali calon istri suaminya nanti dari bidadari surga akan berkata, "Jangan kamu sakiti dia. Semoga Allah memerangi kamu. Karena sesungguhnya ia hanyalah singgah sementara di sisi kamu. Hampir-hampir dia akan meninggalkan kamu kepada kami." Jadi calon istrinya nanti dari surganya marah, kesel. Ya sama siapa? Sama istrinya dia yang menyakiti hati suaminya tersebut. Ya. Apalagi akhlak yang tercela. Yaitu ya sering sering mengeluhkan kekurangan ini, kekurangan itu dan yang lainnya. Jadi sehingga akhirnya dia nggak qanaah sama suaminya itu. Ya. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Si wanita ini banyak permintaan. Dia mengeluh, "Mas, ya, masa saya cuman segini, tetangga itu Masya Allah." Ini biasanya kayak ginian, perempuan kayak gini ini biasa gaul sama orkai. Ya. Kalau perempuan-perempuan yang suka gaulnya sama orang kaya gitu ya, yang hidupnya borju gitu kan. Biasanya begitu. Nanti melihat temannya beli mobil baru, wah, Mas. Melihat temannya, wah, ya. Jadi akhirnya persaingan mereka tentang masalah apa? Dunia. Ini berbahaya banget, Pak. Kalau wanita sudah persaingannya masalah dunia, yang kasihan suaminya. Sehingga akhirnya si wanita itu hatinya selalu tidak qanaah begitu. Maka dari itulah, ya seorang wanita hendaknya qanaah dengan pemberian dan apa yang diberi oleh suaminya tersebut. Seorang wanita hendaknya sering-sering melihat yang lebih rendah nasibnya daripada dia. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Undur man huwa asfala minkum wa la tandur ila man fawqakum li'alla tajdari ni'matallahi alaikum. Lihat kepada orang yang lebih buruk nasibnya dari kamu. Jangan kamu lihat kepada orang yang lebih baik nasibnya dari kamu, supaya kamu tidak meremehkan nikmat Allah atas kamu. Makanya seorang wanita ya, jangan yang dilihat itu masalah dunianya itu yang lebih hebat, jangan. Seorang wanita itu harusnya melihat kepada wanita lain yang lebih solihah. Itu ya, tempat pertandingan dia di dunia. Masya Allah, ya si fulanah bisa puasa Senin Kemis, masa saya nggak bisa? Wah, saya harus puasa Senin Kemis ini. Masya Allah, si fulanah sekarang sudah hafal Arba'in Nawawiyah, masa saya nggak bisa? Wah, kalau seperti ini persaingannya Masya Allah. Ya, akan mendidik seorang wanita untuk menjadi wanita yang benar-benar salihah, yang perlombaan dia dalam rangka menaati Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Di antara akhlak yang tercela,
Sifat yang tidak baik bagi seorang wanita apa? Yaitu kasratul khuruj minal bait. Sering keluar kelayaban dari rumah. Pergi dari rumah. Itu bukan ciri wanita yang salehah. Yang suka sering keluar rumah itu nggak bagus, Mas. Coba lihat ya. Nabi Al-Quran selalu menganjurkan wanita itu banyak tinggal di rumah. Allah berfirman, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. Hendaklah para wanita tinggal di mana? Di rumah-rumah mereka. Allah menyuruh para wanita yang lebih baik tinggallah di rumah. Ya. Coba bagaimana Allah mensifati bidadari surga? Hurum maksuratun fil khiyam. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dalam surat Ar-Rahman itu. Hur itu artinya apa? Wanita-wanita yang cantik jelita bidadari-bidadari surga. Maksuratun fil khiyam, yang selalu terbatas dengan rumahnya. Dia hanya berada di rumah, tidak banyak keluar rumah. Ternyata sifat bidadari surga itu banyak berada di mana? Di rumah. Makanya seorang wanita kalau sudah dicukupi oleh suaminya, udahlah nggak usah kerja lah. Cukuplah ya di rumah saja. Ya, kalau di sini saya dengar, kalau di Bali katanya malah kebalikan ya Mas ya. Istrinya yang kerja, suaminya di rumah, benar nggak? Ya, sampai saya dengar katanya di Bali itu perempuan jadi kuli bangunan segala. Benar nggak itu? Iya, itu berarti suaminya dablek tuh. Masa dibiarin istrinya kerja? Memangnya Allah menciptakan perempuan dari tulang apa? Allah menciptakan wanita itu dari tulang rusuk, bukan dari tulang punggung. Ya, kenapa kemudian malah wanita jadiin tulang punggung? Salah. Maka dari itu, ya, Masya Allah. Pak Yono, gimana kabarnya Pak Yono? Sehat? Jadi wanita yang solehat itu adalah wanita yang tidak banyak keluar rumah. Dia lebih betah di rumahnya, ya. Karena kalau wanita sering banyak keluar rumah, bahaya, Mas. Karena kata Rasulullah apa? Wanita kalau keluar rumah itu apa? Yastashrifuha syaitan. Maka dia akan dibimbing oleh setan. Yang menjadi pembimbing dia ketika keluar rumah itu apa? Setan. Ya. Wanita itu kata Rasulullah datang dengan 4 setan, pergi dengan 8 setan. Bahkan bahaya banget. Berarti itu menunjukkan betapa besar fitnah seorang wanita untuk keluar rumah itu ya. Makanya Allah menyuruh para wanita, udah kamu banyak-banyak tinggal di rumah lah. Oh kok Islam mengekang banget ya wanita? Enggak. Itu untuk kebaikan kamu, hai wanita. Sebab kamu itu perhiasan yang sangat luar biasa indahnya. Sedangkan kalau perhiasan yang sangat mahal itu bagusnya sering-sering disimpan. Jangan dijajahin ke orang-orang, jadi murahan. Ya. Coba deh kalau kamu ambil permen, saya 2, yang 1 saya buka, yang 1 nggak dibuka, saya buang tuh keluar. Kamu ngambilnya yang mana? Yang terbuka apa yang ketutup? Yang ketutup lah. Makanya wanita itu jangan mau dipermisalkan bagaikan bunga. Karena yang namanya bunga itu bisa dilihat oleh setiap orang, bisa didatangi setiap kumbang. Ya nggak Pak? Iya. Iya. Itu bunga. Tapi yang bagus itu wanita yang kayak gimana? Bagaikan mutiara yang berada dalam kerang di dasar lautan. Iya kan? Iya. Dia tertutup rapih. Ya. Dan harganya mahal. Tak setiap orang mampu untuk meraihnya. Masya Allah, itu permisalan yang paling indah bagi wanita sholihat. Ya, Islam azakumullah wa yakum. Makanya wanita itu semakin banyak di rumah, semakin terjaga ketakwaannya. Dan wanita semakin banyak keluar rumah, semakin tidak terjaga ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mas-mas yang masih punya istri kerja di kantor sono, ya, apa antum nggak
khawatir nanti di kantor tuh istri antum ngelihat yang lebih ganteng dari antum loh mas. Ya. Di kantor, sekantor sama laki-laki, wah masya Allah ganteng, tinggi, besar, sementara antum peot, ya. Apa enggak khawatir antum? Mungkin di depan antum kelihatan istri ya manis-manis aja, tapi di belakang wallahu a'lam. Sebab Allah mensifati makar para wanita itu kan ya apa? Inna kaidakunna azim. Sesungguhnya makar para wanita itu besar. Allah mengatakan makar wanita itu besar loh mas, nggak kecil. Maka dari itulah Allah menyuruh untuk para wanita banyak-banyak tinggal di rumah. Dengan banyak tinggal di rumah, seorang wanita itu lebih terjaga ketakwaannya, lebih terjaga rasa malunya, lebih terjaga dia ya auratnya. Iya, betul ya akal Islam. Azakumullah wa iyyakum. Kemudian di antara sifat yang buruk yang tidak boleh seorang wanita sholihat memilikinya apa? Yaitu lisannya selalu menyakiti. Lisannya mudah menggibah. Lisannya mudah membicarakan aib orang. Ini gak pantas wanita sholihat punya akhlak seperti itu. Ya. Makanya Rasulullah SAW dilaporkan kepada Rasulullah. Qila li Rasulullah. Dikatakan kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, inna fulana tusalli bil lail. Wa taf'alul khair. Wa tasum. Wa tatasaddaq. Ada seorang wanita ya Rasulullah. Sholat malamnya rajin. Banyak beramal soleh ya Rasulullah. Sudah begitu puasanya rajin ya Rasulullah. Sedekahnya banyak. Walakinnaha tu'dhi jaroha bilisaniha. Tapi sayang ya Rasulullah, wanita ini suka menyakiti tetangga dengan lisannya. Apa jawab Rasulullah? Jawabannya mengerikan. Kata Rasulullah, laisa fiha khair. Itu wanita tidak ada kebaikannya. Innaha min ahlin nar. Dia termasuk penduduk api neraka. Bayangkan Rasulullah sampai-sampai mengatakan tidak ada kebaikannya. Loh, Ustaz, kok nggak ada kebaikannya? Bukankah setiap kebaikan akan diberikan balasan oleh Allah? Kenapa Rasulullah kok mengatakan tidak ada kebaikannya, sementara disebutkan di situ bahwa wanita tersebut rajin sholat malam, rajin puasa, rajin sedekah, rajin berbuat baik kepada orang? Ya. Tapi ternyata Rasulullah hanya karena lisannya menyakiti tetangganya, Rasulullah mengatakan apa? Tidak ada kebaikannya wanita itu. Kok bisa begitu? Ya. Bukankah ibadah tujuannya untuk menimbulkan ketakwaan? Kok dia sholat malam, kok dia puasa, tapi kok lisannya nggak bisa dijaga? Berarti kan sholatnya, puasanya, amalannya, ada sesuatunya itu. Seharusnya sholatnya itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Makanya wanita ya hati-hati deh kalau ada orang yang suka ngerumpi, jangan didengerin. Jangan wahai para wanita kalian telinga-telinga kalian tuh bagikan tong sampah, jangan. Kata Rasulullah SAW apa? Kafa bil mar'i kadiban an yuhadditsa bikulli masami. Cukuplah bagi seseorang dusta dia menyampaikan semua yang dia dengar. Semua yang didengar langsung sampaikan. Semua dengar langsung sampaikan. Akhirnya ini telinganya jadi kayak tong sampah. Nggak boleh seperti itu wahai para wanita. Ya Allah menyuruh kita untuk senantiasa apa? Tasabut, tabayyun. Ya, kalau kita mendengar berita-berita tentang seseorang atau apapun siapapun, jangan dulu diterima. Periksa dulu dengan teliti. Yang kata Rasulullah Allah mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila orang fasik membawa berita kepada kamu, maka periksa dulu dengan teliti. Ya. Supaya kamu tidak menuduh orang lain dengan kebodohan dan kamu kelak akan menyesal pada hari kiamat. Nah ini jadi ibu-ibu ya. Jagalah lisan ibu. Ya, hendaklah ibu bergaul dengan orang-orang yang tidak suka gibah. Kalau ibu sedang duduk, ternyata di situ ada orang menggibah, wajib pertama ibu harus ingkari.
Kalau ibu tidak mampu, maka ibu wajib pergi dari majelis tersebut. Karena Allah mengatakan, wa idza ra'aita alladziina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Apabila kamu melihat suatu kaum yang sedang berbicara-bicara dalam perkara-perkara apa? Ya, yang tidak benar, maka apa? Berpalinglah kamu dari majelis tersebut sampai mereka berbicara dalam perkara yang lainnya. Ini terkadang enggak. Ya, ketika lagi ngerumpi malah asyik. Hah, masa sih orangnya begitu? Ya. Akhirnya tambah semangat untuk memusuhi orang. Kan ini musibah. Dan ini banyak, maaf saja, di kalangan para wanita. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan, wala nisaun min nisa'in ala asa ayakunna khairan minhunna. Dan janganlah seorang wanita memperolok wanita lain. Boleh jadi yang diperolok lebih baik daripada apa? Yang memperolok. Perhatikan firman Allah. Boleh jadi yang diperolok lebih baik daripada yang memperolok. Kata-kata lebih baik berarti itu ada isyarat bahwa orang yang memperolok itu merasa dirinya lebih baik. Sebab kalau dia merasa saudaranya lebih baik, dia tidak akan memperolok. Masya Allah. Nah inilah, wahai para wanita solehat, ya, ibu-ibu insya Allah yang di belakang wanita-wanita solehat, berusahalah untuk ya menjadi wanita-wanita yang sebaik-baiknya perhiasan dunia. Semoga semua kita diberikan oleh Allah kekuatan ya untuk menjadi orang-orang yang saleh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai